Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike, mancing asik dari JMB Bogor Raya. Saat ini saya berada di sebuah lokasi pemancingan. Dulunya ini sekolah alam yang di belakang ini ada kolam pancing. Kita bisa mancing sepuasnya dan bawa keluarga ke sini. Nah, kali ini saya ingin membahas sebuah program di mana JMB Bogor Raya telah menetapkan program kerja di 2022 ini. Pertama, kami menindaklanjuti program susun sungai. Susun sungai ini masuk di dalamnya adalah adopsi pohon, ada juga tebar benih ikan, ada juga kita aksi pungut sampah di sungai, dan donasi pendidikan. Ditambah kami juga sudah bekerjasama dengan 17 sekolah vokasi di Cilengsi dan akan berlangsung diklat jurnalistik, media digital, dan konten kreator, digawangi oleh teman-teman YouTubers dan para praktisi media sosial di tanah air ini. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Ini menjadi komitmen kami untuk terus melaksanakan program susun sungai ini. Di tahun 2022 ini akan kami laksanakan sepanjang 8 kali kegiatan di 2 Ci, itu Ciliwung dan Cisadane. Di depan saya ini sudah ada penasihat utama kami, Jenderal Nur Cahyo. Selamat siang, komandan saya. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa program kami tadi yang saya sebut bahwa kami akan melaksanakan program susun sungai ini adalah upaya kami menjaga kelestarian lingkungan, terutama sungai. Saya ingin meminta pandangan dari Pak Penasehat seperti apa dan perlindungannya seperti apa yang kami jalankan. Ya, baik ya, Pak Ketua, saya akan turut konsen dalam hal program JMI ini karena saya lihatin programnya cukup baik dan tertata dengan baik ya. Kalau tadi disinggung masalah lingkungan, coba penekanan ke masalah lingkungannya agar lebih dipertajam, karena kalau saya lihat kayak kita duduk di sini ini kan banyak kolam ikan segala macam. Tadinya mungkin tahun lalu saya mancing di sini tuh airnya masih jernih, sekarang ini sudah coklat dan kalau orang Betawi bilang butak ya. Jadi itu karena saya dengar juga karena pencemaran dari proyek pembuatan bendungan di Ciawi. Entah mungkin secara teknisnya kurang dipahami dan dilakukan, sehingga akibatnya buangan kotoran daripada penggalian bendungan itu larinya ke Sungai Ciliwung dan yang Ci tadi satunya lagi, dan ke lingkungan masyarakat di sini yang dekat-dekat dengan Ciawi. Bisa dilihat sendiri ini juga kondisi airnya keruh sekali ya. Itu tolong agar mungkin melalui JMI ini bisa dibuatkan suatu usulan kepada pemerintah pusat agar pelaksana proyek itu melaksanakan pengamanan lingkungan yang baik sehingga masyarakat tidak dirugikan karena pencemaran akibat daripada pekerjaan itu sendiri. Jadi dengan harapan nantinya kalau kita mancing di sini tuh tetap juga enak ya, lihat ikannya ini, terus masalah air tanah pun akan tetap jernih, tidak keruh segala macam. Yang jelas lingkungan itu paling penting, karena saya yakin ini program lingkungannya lebih terfokus ke sana, jadi lebih konsen aja, lebih bagus gitu. Itu mungkin dari saya. Nah, kami juga kebetulan ada seorang pengusaha di Katulampa ini yang sangat terdampak akibat adanya katakanlah ini sudah menjadi kerusakan lingkungan dan biota sungai. Kalau yang kita lihat, kita simak, dan saya juga tadi sudah memonitor di beberapa sedimen air itu sudah menjadi pemandapan yang luar biasa. Nah,
kita panggil deh Pak Indra, salah satu pengusaha yang juga warga setempat ini. Pak Indra, silakan Pak Indra. Siap. Monggo. Nah, nih, Hai. bos ikan nih. Waduh. Nah, Pak Haji, Nah, Pak Haji, siap Pak Haji. Sehat. Ayo. Ini Pak Haji, Ini duduk Pak Haji. Aduh. Nah, kebetulan kami saat ini sedang juga mengadakan susur sungai nih. Nah, kami lihat kondisi sungai Ciliwung yang dari bendungan Katulampa ini sangat memprihatinkan. Tidak hanya dari sektor sampah yang kita lihat, tapi juga dari kualitas air yang sangat turun dibanding yang kami tahu sejak lama tidak seperti ini. Nah, gimana nih para pengusaha di sini, warga setempat di sini, apakah dampaknya sejauh apa dan sejak kapan ini terjadi seperti ini? Oke, saya jawab ya. Ya. Begitu. Nah, Jadi kira gini, sebetulnya saya ini termasuk salah seorang penduduk sini. Kemudian juga kebetulan punya usaha mancingan. pemancingan. Jadi kami ini udah setahun yang lalu merasa bahwa dampak dari kekeruhan air ini sangat-sangat merugikan baik itu penduduk ataupun yang pribadi ya untuk apa namanya kolam pancing. Ada beberapa hal yang kita itu lihatin. Pertama, kolam pancing itu airnya keruh sekali. Seperti apa? Keruh sekali. Satu, dan pertama itu ikan itu sulit makannya satu. Oh, dampaknya ke situ ya. Itu. Mantas nggak dapat apa. Nah, terus kedua, apa namanya, air keruh itu kan membawa lumpur sehingga apa namanya, kolam-kolam itu penuh lumpur. Lumurnya tanah ya. Tanah lumpur halus lah ya, sehingga kita ini lagi bingung juga untuk ngeruknya, ya kan? Karena hampir semua, kalau anda lihat di depan itu kan permukaan lumpur tuh hampir sama dengan tanah di sekitarnya, udah gitu ya, bisa disut. Terus ketiga, kalau air lumpur begini, satu ikannya nggak mau makan, kedua juga waktu kita ngasih makan juga sulit mereka makannya. Artinya nggak seperti pada saat air jernih ya, makannya banyak, jadi lambat di dalam sejukan dan pembesaran. Ya, keracunan Ya, keracunan. Dan itu artinya lambat sekali sehingga pembesaran ikan itu agak terhambat, ya kan? Itu kemudian lagi kalau di masyarakat, di keluar saya juga masyarakat. Nah, walau bagaimanapun ya maklum di kampung ya, bahwa mereka tuh kadang-kadang memerlukan juga air itu untuk ya untuk pencetan ataupun untuk apa gitu ya, sehingga mereka jangan kan itu untuk mandi mereka kasihan gitu digunakan juga untuk mandi. digunakan mandi kalau airnya ini Jernih. walaupun udah disediakan oleh pemerintah MCK nggak dipakai tuh, nggak tahu saya kenapa, karena mungkin udah kebiasaan. Faktor kebiasaan ya. Mereka itu- Kearifan lokal ya. Mereka tuh mandi memang sekarang sih subuh gitu karena airnya masih begini, tapi sekarang mereka nggak bisa mandi Sama sekali. sama sekali. Nah itu kan dulu 1,5 tahun tuh kan ada kampung warna-warni tuh yang apa, sekarang sih airnya semenjak airnya banyak lumpur jadi kena imbasnya juga gitu. Oh, Wisata Jadi dampak tutup wisata. jadi dia. Betul, jadi pemuda sini kan mengusahakan satu apa naik bank tuh, ban apa sih namanya? Ya, kayak Alun ya, gitu. alun. Alun. Itu sekarang berhenti, karena orang-orang pada nggak mau gitu. Mau airnya kan Kayak gini amat gitu. Iya. Itu udah selama sampai 1,5 tahun sih. 1,5 tahun kita Satu begitu setengah tahun. Iya. Artinya selama proyek tadi ya. Iya, siap. Pada saat ya. Nah, artinya ini belum ada tindakan apapun dari pemerintah. Tapi ya, mungkin dengan adanya DMI bisa mendorong pemerintah setempat maupun pusat untuk melakukan kajian ulang terhadap proyek. Evaluasi Ya, lah. evaluasi yang betul-betul menyeluruh ya. Ini kerusakannya kemana-mana nih dampak lingkungannya ya. mereka juga mestinya, saya nggak tahu ya namanya pemerintah ada dampak dari apa mereka KLH udah ngizinin misalnya begini kan. Nah, itu yang biasanya harusnya KLH tuh harus peka gitu ya. Oke lah, ngomong ini kita juga harus support. Ini kan proyek pemerintah kan. Artinya saya percaya bahwa itu kebaikan kita juga. Cuma dampak lingkungan itu juga mesti diperhitungkan gitu. Jadi kita ini udah hampir setahun setengah ya. Aduh, sebenarnya gimana gitu. Terutama untuk orang-orang yang di depan tuh ada kolam juga gitu. Gimana Pak Haji nih?
gimana ya caranya? Mungkin kita harapkan sih apa namanya, pemerintah aware, jadi sadar lah gimana jangan sampai kita itu dirugikan terus gitu. Apalagi kan selama pandemi ini kan perusahaan lagi berkurang lagi gitu. ini lagi Income-nya income berkurang. berkurang, cash flow-nya tiarap ya kan. Iya. Nah, jadi waduh bangkit lagi kita makin lebih ini ya kan. Harus mengeluarkan kos Harus itu untuk melakukan. mengerukan ya. Betul. Ini yang paling berat ini. Karena sekarang kalau cafe ini nggak bisa pakai cangkul gitu lah, kalau mau cepat ya. Iya. Artinya kita mau beko berapa? Itu alat beratnya harus ada alat berat. Nah, penurunan omset jelas terjadi, adanya dampak kerugian masyarakat, terutama masyarakat terdampak di sini adalah pengguna sungai ini. Ternyata tidak hanya untuk sebagai saluran air saja, tapi itu juga digunakan untuk masyarakat sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari ya, luar biasa. Artinya dalam 1,5 tahun ke belakang ini dampaknya sudah kemana-mana Sudah. gitu. Ini adalah sebuah fakta, realita yang ada dan harus ditangkap oleh pemerintah. Gitu. Kami dari JI sebagai jurnalis mancing Indonesia yang hobinya mancing tapi juga concern di bidang lingkungan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini saya akan coba sampaikan kepada masyarakat secara umum, baik pemerintah maupun dari lokalnya maupun pusatnya, agar sama-sama andil untuk kembali ke alam, mencintai alam sesuai dengan misi kami Susur Sungai, Pak. Iya. Kebetulan ini Susur Sungai ini adalah menjadi program concern kami, menjaga bagaimana kami menjaga ya, membungkus sampahnya. Ini sudah kami lakukan sejak November 2021. Nah, ini adalah kegiatan keempat kami turun ke sungai untuk melakukan sampah. Nah, mudah-mudahan pesan-pesan dari bapak-bapak ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Gitu. Nah, kalau Pak Penasihat sendiri mungkin ada juga masukan kepada pemerintah setempat, yang beliau ini juga kan mungkin mantan petinggi juga begitu yang ada di posisi pemerintahan. Seperti apa mungkin kepada junior-juniornya nih sepertinya? Ya kalau saya sih sarannya agar mereka konsekuen sama fungsi dan tugasnya. Jadi harus konsekuen dengan perencanaan yang ada. Karena kan semua dievaluasi. Analisis dampak lingkungan itu ya yang harus Betul. Kalau sudah dievaluasi ini udah minus itu pasti, karena dampaknya sudah ada untuk masyarakat di lingkungan sini. Jadi harus konsekuen dengan perencanaan yang ada. Tidak usah istilahnya wah mungkin karena kondisi terus mumpung kondisi kayak gini dia belokkan sedikit, itu kan nggak benar, akhirnya dampaknya kelihatan. Di perencanaan dia kecil tapi dampak ke masyarakat besar. Itu lagi yang bahaya ya, perbuatan-perbuatan hal sangat yang menyimpang. berbahaya. Ini belum timbul penyakit loh, baru masalah airnya aja. Kalau nanti sudah timbul penyakit, kan lama-lama kalau air sudah keruh, timbul nanti lumut. Kan dari lumut itu akan berkembang biak segala macam, akan timbul lagi ya macam-macam lah, kayak gitu. Itu aja gitu. Ya, ini juga berarti menjadi pesan tegas kita ya untuk pengelola sumber daya air. Tentunya ada KLH, mungkin ada juga BBWS gitu, yang sebetulnya PSDA dan lain-lain ini menjadi tupoksi mereka untuk lebih aware ya, memperingatkan para pengusaha, entah itu proyek pemerintah ya kan, entah itu proyek swasta, ini harus lebih bisa mengendalikan limbahnya begitu kan. Ini udah masuk limbah mungkin ya, limbah dari proyek gitu ya. Inilah yang ingin kita dorong, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menyadarkan semua pihak. Pak Indra, ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin ya bisa rehabilitasi lah, Ya, dipulihkan lagi ya. dipulihkan lagi, karena mengganggu banget sih air itu. Mengganggu ya. Ya. Dulu masih banyak yang mancing di sungai depan loh. Oh gitu. Iya, setiap Sabtu Minggu kan masih penuh. Sekarang udah ada di jalan terus kan. Karena memang dari ikannya juga
ikannya juga mungkin udah nggak ada. Biota sungai udah mati nih ya. Mati semua. Artinya dampaknya sudah sangat luar biasa. Ini kejahatan lingkungan. Kalau boleh saya garis bawahi, ini sudah masuk ke ranah kejahatan lingkungan. Ya mudah-mudahan kami akan segera bersurat DMI Bogor Raya dengan tugas akan melakukan tindakan dengan memberikan surat resmi kepada jajaran terkait dengan adanya pencemaran lingkungan di Sungai Ciliwung. Saya rasa konten hari ini cukup. Kita akan sambung lagi, kita akan terjun ke lapangan, kita akan cek dan kita akan menguji sampel air yang ada di sini seperti apa. Nanti kita akan kerjasama dengan IPB. Demikian, terima kasih banyak kehadirannya Pak Penasehat, Pak Haji, Pak Indra. Luar biasa, kami juga disambut di sini. Apa nama tempatnya? Kampung Katulampa. Kampung Katulampa. Jadi mau mancing, bawa keluarga ke sini boleh, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.